Tepat sebelum sidang perceraian mereka, Andi suaminya menghampiri Anita. "Ini hari paling membahagiakan. Aku akan mengambil semuanya darimu." Selingkuhannya menyeringai mengejek. Pengacara Anita mendekatinya. "Apa kita sudah melakukan semua yang kita bicarakan?" Anita mengangguk. "Kalau begitu bersiaplah untuk sebuah pertunjukan. Perceraian ini akan menjadi mimpi buruk bagi Andi." Anita diam-diam menyaksikan bagaimana Andi melemparkan seikat kunci ke atas meja dapur. Suara logam yang beradu dengan kayu terdengar tajam, tapi dia bahkan tidak bergeming. Selama 6 bulan terakhir, dia sudah terbiasa dengan teater satu aktor ini. Andi yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya, berdiri di hadapannya, mengenakan setelan mahal yang dulu dia pilihkan sendiri. Sambil merapikan dasinya yang terikat sempurna, sorot kemenangan terpancar dari matanya. Dia percaya diri, terlalu percaya diri. "Besok semuanya akan berakhir," katanya, tanpa menatap Anita sambil memeriksa bayangannya di kaca oven yang gelap. "Kuharap kau sudah mengemasi barang-barangmu. Aku tidak akan menunggumu membungkus lap-lapmu setelah sidang. Apartemen ini milikku, kita sudah membicarakan itu." Anita perlahan menyesap tehnya yang sudah dingin. Dia berumur 30 tahun. Tapi hari ini dia merasa 100 tahun lebih tua dan sekaligus 100 tahun lebih bijaksana. "Kita tidak pernah membicarakan apapun, Andi," jawabnya pelan. "Kamu yang berbicara, aku yang mendengarkan. Itu berbeda." Andi menyeringai. Itu adalah seringai khasnya yang dulu tampak berani dan menarik bagi Anita. Tapi sekarang hanya menimbulkan rasa jijik. Dia tampan dengan ketampanan yang terawat dari seorang manajer penjualan yang sukses. 35 tahun. 3 kali seminggu ke gym. Barbershop setiap 2 minggu dan dengan keyakinan penuh bahwa dunia berputar di sekelilingnya. Anita jangan bodoh. Dia menoleh padanya menggelengkan kepala dengan nada kasihan. "Aku punya pengacara. Seorang hiu. Kamu, siapa pengacaramu? Orang tua yang kau ambil dari lembaga bantuan hukum atau entah dari mana kau menggalinya. Akulah yang menghasilkan uang. Akulah yang membayar cicilan. Selama 2 tahun, kau hanya ongkang-ongkang kaki di rumah dan berpura-pura menjadi ibu rumah tangga. Kontribusimu untuk apartemen ini 0. Pengadilan akan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Aku sudah menawarimu 500.000 rupiah untuk penyelesaian damai. Kau menolaknya. Sekarang kau tidak akan mendapatkan apa-apa." Dia berbohong. Berbohong dengan keyakinan penuh, seolah dia sendiri percaya pada kata-katanya. Anita tahu yang sebenarnya, tetapi dia tetap diam. Ini bukan waktunya untuk berdebat. "Bella menungguku di mobil," katanya, sambil berjalan ke pintu. "Kami akan merayakannya lebih awal. Besok tepat setelah sidang kami akan pindah ke sini. Jadi bereskan lemarimu." Pintu terbanting keras. Anita ditinggal sendirian dalam keheningan dapur yang luas. Dia memandangi dinding yang dia cat sendiri, tirai yang dia pesan khusus meja tempat mereka pernah bermimpi untuk memiliki anak. Andi mengira dia tahu segalanya tentang Anita. Dia menganggapnya seorang akuntan yang pendiam dan membosankan yang hanya tahu cara menyeimbangkan debit dan kredit serta memanggang kue. Dia lupa bahwa seorang akuntan bukan hanya kalkulator.
Seorang akuntan adalah orang yang melihat esensi segala sesuatu melalui angka, yang tahu di mana sesuatu disembunyikan, berapa banyak yang dihabiskan, dan dari mana asalnya. Dan yang terpenting, bagaimana menyeimbangkan buku besar pada akhirnya. Keheningan di apartemen menjadi padat, hampir bisa disentuh. Anita meletakkan cangkirnya di atas meja. Tangannya tidak gemetar. Getaran keputusasaan, rasa sakit semua itu telah tertinggal di masa lalu 3 bulan yang lalu. Pada hari Selasa, bulan November, yang hujan yang membagi hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Itulah hari di mana dunianya yang dibangun di atas keyakinan dan ilusi runtuh, hanya menyisakan kepingan-kepingan kebenaran yang dingin dan tajam. Saat itu dia masih mencintainya, atau setidaknya dia yakin akan cintanya. Dia hidup dalam kepompong kepercayaan yang nyaman, namun rapuh mengurus rumah, mengambil pekerjaan sampingan online, dan dengan tekun menciptakan rumah yang nyaman untuk pencari nafkahnya. Andi pulang larut malam lelah, berbau tembakau mahal dan parfum wanita lain yang dia alasankan sebagai hasil negosiasi alot dengan klien wanita. Anita percaya. Lebih mudah baginya untuk percaya daripada mengakui yang sudah jelas, daripada menghancurkan dunianya yang tampak begitu kokoh. Dia menutup mata terhadap ketidaksesuaian kecil, terhadap sifat lekas marahnya, terhadap kurangnya perhatian yang dia kaitkan dengan stres kerja. Pada hari hujan itu, dia hanya berniat mengantar setelan jas formal Andi ke Penatu. Sebuah pekerjaan rumah tangga biasa yang selalu dia lakukan. Sebelum memasukkan jas ke dalam tas, dia memeriksa saku-sakunya, sebuah kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Andi selalu lupa kartu nama penting flash drive atau kunci di sana. Di dalam saku jas, jari-jarinya merasakan selembar kertas terlipat. Awalnya dia mengira itu hanya kartu nama. Dia membukanya. Itu adalah sebuah struk dari butik perhiasan Mutiara Indah Jewelry. Bukan toko biasa, melainkan salon mewah di tengah kawasan Kuningan. Tanggalnya kemarin. Waktunya 14.30. Jumlahnya membuatnya terduduk di tepi meja. Kakinya lemas. 25 juta rupiah. Nama produk gelang emas dengan batu topas. Koleksi biru langit. Sesuatu seperti putus di dadanya. Seolah-olah seutas tali tak terlihat yang direntangkan, hingga batasnya putus dengan suara yang memekakan telinga. Kemarin pukul 14.30, Andi mengiriminya pesan, pekerjaan menumpuk. Rapat dengan manajer umum. Aku akan pulang telat. Jangan tunggu aku. Dia berjanji akan menonton film baru bersama malam itu. Sebaliknya dia sedang membeli gelang. Dorongan pertama adalah menelepon berteriak menuntut penjelasan. Melemparkan struk sialan itu ke wajahnya. Tapi keahlian profesionalnya mengambil alih. Anita adalah seorang auditor secara profesi. Emosi adalah kekacauan. Itu menghalangi pemikiran jernih. Angka inilah, keteraturan inilah bukti yang tak terbantahkan. Dia menyingkirkan ponselnya agar tidak melakukan kebodohan dan mendekati laptopnya. Jari-jarinya mengetik di keyboard dengan cepat dan pasti. Era media sosial adalah era yang berbahaya bagi para pembohong. Pikirnya dengan getir. Anita tahu Andi memiliki sekretaris baru, Bella. Dia pernah menyebutkannya sambil lalu. Muda.
kompeten, pandai membuat kopi, selalu siaga. Anita menemukan profil Bella dalam 2 menit. Akun publik banyak pengikut foto-foto cerah dan glamor dari restoran klub dan perjalanan mahal. Seorang diva Instagram yang khas. Postingan terakhir dibuat tadi malam. Foto tangan wanita cantik dengan manikur sempurna memegang segelas sampanye di dalam mobil mewah. Di pergelangan tangannya berkilauan sebuah gelang dengan batu topas. Tidak mungkin salah. Keterangannya berbunyi, cintaku memanjakanku, malam terbaik dalam hidupku. Dan geolokasinya adalah restoran mewah yang sama tempat Andi melamar Anita 5 tahun lalu, tempat keajaiban pertama mereka. Anita menatap layar dan dengan setiap detak jantungnya seolah-olah kehidupan terkuras darinya. Tidak ada histeria, hanya ada pemahaman yang dingin dan mematikan. Dia telah dikhianati. Tidak hanya diselingkuhi secara fisik yang sudah cukup tak tertahankan, tetapi dikhianati secara sistematis, licik, dan terencana. Sementara dia berhemat untuk dirinya sendiri, untuk potongan rambut baru, untuk pulang ke orang tuanya, menabung untuk dana darurat bersama mereka, memimpikan anak-anak Andi membeli perhiasan untuk selingkuhannya seharga 3 bulan gajinya. Dia menghabiskan uang bersama mereka untuk membangun kehidupan yang indah bagi orang lain. Malam itu Andi pulang mabuk dan bahagia. Dia masuk ke dapur dengan berisik menggumamkan sesuatu tentang kesepakatan yang sukses, lalu ambruk di kamar tidur. Anita berpura-pura tidur berbaring dalam kegelapan mata, terbuka lebar, mendengarkan napasnya yang teratur dan puas. Dia membuat keputusan. Dia tidak akan pergi begitu saja. Dia tidak akan menjadi korban. Dia tidak akan membiarkannya menginjak-injaknya. Dia akan mengambil apa yang menjadi haknya, sampai rupiah terakhir. Selama 3 bulan berikutnya, Anita menjalani 2 kehidupan. Di siang hari dia adalah istri teladan yang agak sedih yang memahami segalanya. Memahami kesibukan suaminya dengan perjalanan bisnis dan makan malam bisnisnya, dia mempertahankan penampilan kehidupan keluarga yang normal. Memasak, membersihkan, dan sesekali berpura-pura bertanya bagaimana harinya. Tapi begitu Andi pergi atau saat dia tertidur, Anita berubah menjadi seorang investigator, seorang detektif auditor. Dia membuat markas rahasianya di gudang kecil yang dia ubah menjadi kantor rumah. Seluruh kehidupan finansial mereka ada di telapak tangannya. Dulu dia tidak pernah melihatnya dengan cermat, mempercayainya sebagai kepala keluarga. Andi yakin Anita tidak memiliki akses ke akun utamanya. Dia mengubah kata, sandi perbankan online, memasang autentikasi 2 faktor. Naifnya dia lupa bahwa semua kata sandi disimpan di layanan cloud terenkripsi dengan akses dari tablet rumah mereka yang tergeletak begitu saja di dapur. Dan tentu saja, dia tidak tahu bahwa Anita telah lama belajar membacanya, seperti buku terbuka, melalui kebiasaan gerak-gerik, dan bahkan ketidaksesuaian terkecil dalam kata-katanya. Anita memulai penyelidikannya secara metodis dan tanpa ampun. Dia membuka spreadsheet Excel baru di laptopnya dan menamainya Neraca Keadilan. Dia membaginya menjadi beberapa tab aset penghasilan Andi resmi, penghasilan Andi tidak resmi, pengeluaran Andi pribadi, pengeluaran Andi, selingkuhan, pengeluaran keluarga Anita. Ini adalah balas dendamnya yang dihitung hingga sen terakhir. Pertama, dia mengambil riwayat cicilan apartemen. Andi sangat suka mengatakan,
Aku yang membayar apartemen. Kau tidak punya hak apapun di sini. Anita mengeluarkan laporan bank lama. 5 tahun lalu nenek tercintanya Nenek Kartini meninggal dan meninggalkan warisan sebesar 500 juta rupiah. Uang inilah yang digunakan untuk uang muka apartemen yang mereka kira milik bersama. Andi saat itu mendesaknya untuk tidak mentransfer uang langsung ke pengembang, tetapi memasukkannya ke kartunya untuk kemudahan pembayaran sekali waktu. Kenyamanan, bisik Anita sambil menatap layar laptop. Pintar sekali kau merencanakan, Andi. Pintar sekali kau menyiapkan jalan untuk pengkhianatanmu di masa depan. Dia menemukan laporan bank untuk bulan pembelian apartemen. Ini dia pemasukan uang dari penjualan properti neneknya ke rekeningnya. Ini dia transfer ke kartu Andi, dan ini dia pendebetan dari kartunya untuk bank. Rantainya jelas tetapi perlu dinotariskan, mendapatkan salinan dokumen, dan mensertifikasinya. Setiap langkah dipikirkan dengan cermat. Selanjutnya pembayaran bulanan. Andi memiliki gaji resmi, tapi Anita meskipun bekerja online juga menghasilkan uang. Meskipun lebih kecil, uangnya digunakan untuk makanan, tagihan pakaian, dan kebutuhan rumah tangga. Dia juga memiliki rekening tabungan tempat sisa warisannya berada. Setiap bulan, pada tanggal 25, dia mentransfer kepada Andi sejumlah uang yang setara dengan cicilan bulanan. Dia melakukannya agar Andi merasa seperti kepala keluarga dialah yang menekan tombol bayar. Betapa bodohnya. Betapa naifnya keinginan untuk menopang egonya, pikirnya. Anita mengunduh semua slip pembayaran selama 3 tahun. Di kolom tujuan pembayaran, dia selalu menulis, untuk cicilan apartemen. Ini adalah intuisinya, kebiasaan kecilnya sebagai akuntan yang kini harus menyelamatkannya. Tapi yang paling menarik dimulai ketika dia menggali pengeluaran Andi. Bagian pekerjaan ini adalah yang paling tidak menyenangkan, tetapi paling informatif. Dia tahu gaji resminya 25 juta rupiah tidak buruk. Itu memungkinkan mereka hidup nyaman, tetapi tidak mewah. Namun pengeluaran yang dia lihat di laporan bank kartu-kartunya tidak sesuai dengan pendapatan resmi. Restoran, butik, hotel hadiah, mahal perjalanan. Dari mana uang itu berasal? Terlalu banyak, terlalu sering. Anita masuk ke email kerjanya. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunnya. Sangat biasa. Kotak masuknya bersih. Tapi di item yang dihapus dan arsip dia menemukan tambang emas kontrak palsu dengan perusahaan fiktif faktur untuk layanan yang tidak pernah diberikan email dengan perhitungan kickback dari para pemasok. Andi menggunakan posisinya sebagai kepala departemen penjualan, menaikkan harga untuk klien, dan selisihnya dia terima di kartu seorang perantara teman, masa kecilnya yang kemudian mentransfer uang itu kepada Andi sebagai pembayaran utang atau hadiah ulang tahun. Anita mencetak setiap dokumen. Skemanya sederhana, dirancang untuk situasi di mana tidak ada yang akan menyelidiki secara mendalam. Setiap pemeriksa pajak atau auditor akan membongkarnya dalam 1 jam. Andi tidak tertangkap karena jumlahnya moderat dan dia tidak serakah sampai saat ini. Dengan kedatangan bela nafsu, makannya tumbuh dan kehati-hatiannya berkurang. Dalam 6 bulan terakhir, jumlah kickback membengkak beberapa kali lipat. Uang yang diperoleh dari penipuan inilah yang kemudian dihamburkan untuk berjudi. Anita menemukan transaksi ke perusahaan taruhan lepas pantai 50.000, 100.000, 200.000. Dia berbisik dan bulu kuduknya berdiri. Dia melihat bagaimana Andi membuang-buang
jumlah uang yang bisa digunakan untuk renovasi, membeli mobil baru, atau memulai bisnis kecil. Selama 2 tahun, dia kalah sekitar 350 juta rupiah. Ini adalah harga sebuah mobil bagus atau sepertiga dari apartemen mereka di lokasi yang bagus. Ini adalah uang yang dia curi dari keluarga, dari masa depan mereka darinya. Dan tentu saja Bella. Bukti ada di mana-mana tiket pesawat ke Maladewa pada tanggal-tanggal ketika Andi seharusnya sedang dalam perjalanan bisnis ke Surabaya, pembayaran untuk hotel bintang 5 di Dubai, pembelian di Plaza Indonesia, dan butik-butik mahal lainnya, foto-foto Bella mengenakan pakaian-pakaian itu. Pada akhir bulan kedua, Anita memiliki sebuah map setebal 3 jari penuh dengan hasil cetakan laporan bank yang dilegalisir tangkapan layar dan salinan kontrak. Ini bukan hanya sebuah berkas untuk perceraian. Ini adalah kasus pidana yang sudah jadi untuk Andi dan penghancuran total reputasinya. Pekerjaan ini melelahkan. Setiap malam ketika Andi pulang, dia harus menahan amarahnya berpura-pura tersenyum. Terkadang dia ingin berteriak meninggalkan segalanya. Tapi kemudian dia teringat seringai bela Andi yang menghinanya dan dia kembali bertahan. Fokus pada angka membantunya. Pada fakta-fakta. Mereka tak terbantahkan. Ini adalah satu-satunya pegangannya. Anita membutuhkan seorang pengacara. Bukan sembarang pengacara, tetapi seorang ahli strategi. Seseorang yang bisa menyajikan laporannya di pengadilan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah vonis. Dia membutuhkan tidak hanya keadilan, tetapi balas dendam dingin dan tanpa ampun. Seorang teman yang baru saja melalui perceraian yang sulit merekomendasikan pengacara Budi. Dia sudah tua dalam profesi ini, kata temannya. Dia terlihat seperti kakek pustakawan, rambutnya putih kacamata di ujung hidungnya, selalu membawa pulpen tinta. Tapi di pengadilan, dia menghancurkan lawan-lawannya menjadi debu. Dia tidak menerima sembarang klien, hanya memilih kasus-kasus yang menarik baginya, atau di mana dia melihat ketidakadilan yang mendalam. Tapi jika dia menerimamu, anggap saja kau sudah menang. Dia seperti samurai tua yang kehormatan dan hukumnya di atas segalanya. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kantor kecil yang nyaman penuh dengan buku dari lantai ke langit-langit, berbau kertas tua dan tembakau yang baik. Pengacara Budi seorang pria tua dengan wajah keriput, sambil menyeka kacamatanya dengan sapu tangan flanel, mendengarkan Anita dengan saksama. Dia tidak menyela, hanya sesekali membuat catatan di buku catatannya dengan pulpen tinta yang menimbulkan suara gemerisik lembut. Matanya tersembunyi di balik lensa tebal tajam dan menusuk seperti sinar X. Ketika Anita menyelesaikan narasinya yang kering dan metodis meletakkan map tebalnya di atas meja, pengacara Budi berdeham pelan. Dia terdiam lama, membolak-balik halaman, mempelajari grafik laporan dan salinan kontrak. Anda tahu, Nak, akhirnya dia berkata dengan suara serak seperti milik seorang bijak kuno. Biasanya, wanita datang kepada saya penuh emosi. Dia binatang, dia selingkuh, hukum dia, tapi buktinya sedikit, hanya kata-kata. Anda sebaliknya datang dengan kasus yang sudah jadi, dengan paket dokumen lengkap. Ini bukan hanya sebuah berkas, ini hampir sebuah vonis yang sudah jadi. Dia membuka bagian dengan skema keuangan Andi, dengan cermat mempelajari transaksi, memeriksa tanggal dan jumlah. Alisnya terangkat menunjukkan kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Apakah Anda seorang auditor? Tanyanya mengangkat pandangannya ke Anita. Akuntan, Pak, jawab Anita pelan. Seorang akuntan yang baik, setara dengan 10 pengacara. Pengacara Budi menyeringai. Materi di sini cukup tidak hanya untuk pembagian harta,
tetapi juga agar suami Anda menukar setelan Armaninya dengan seragam tahanan. Apakah Anda ingin memenjarakannya? Itu mungkin Anda tahu. Anita berpikir, balas dendam itu manis, tetapi dia tidak ingin menjadi monster. Dia ingin menutup bab ini dalam hidupnya, bukan terjebak dalam litigasi selama bertahun-tahun. Tidak, Pak Budi. Saya tidak mau keributan. Saya tidak mau anak-anak saya nanti jika saya punya tahu bahwa ibu mereka memenjarakan ayah mereka. Saya mau keadilan. Saya butuh apartemen saya yang saya bayar dan kompensasi atas apa yang dia curi. Dari saya, atas apa yang dia habiskan dari anggaran keluarga untuk kebiasaan buruknya dan wanita lain. Saya ingin dia kehilangan semua yang dia hargai. Cerdas. Pengacara itu mengangguk. Kemarahan adalah penasihat yang buruk. Perhitungan dingin inilah senjata kita. Tujuan kita adalah kerusakan maksimum baginya dengan kerugian minimum bagi Anda. Begini cara kita melakukannya. Kita akan mengajukan gugatan balik, tetapi kita hanya akan menunjukkan dokumen-dokumen ini di pengadilan pada saat-saat terakhir. Biarkan dia berpikir Anda tidak berdaya, bahwa Anda tidak punya kartu as. Efek kejutan adalah setengah dari kemenangan. Dia akan santai membuat kesalahan berbicara terlalu banyak, menjadi sombong, dan kemudian kita akan menutup perangkap yang tidak akan bisa dia hindari. Mereka mempersiapkannya selama sebulan penuh mempelajari setiap kata. Pengacara Budi mengajarinya untuk tidak bereaksi terhadap provokasi dan mempertahankan wajah datar. Dia akan menghinamu. Dia memperingatkan. Dia akan mencoba membuatmu merasa kasihan. Kemudian takut. Dia akan membawa wanita itu untuk menyakitimu lebih dalam. Tugasmu, Anita, adalah menjadi dinding batu. Tatap dia seolah-olah dia ruang hampa. Dia sendiri yang harus mengerti bahwa dia sudah selesai. Anita mengingat pelajaran ini. Dia bukan seorang aktris, tetapi 3 bulan ini telah mengeraskannya. Dia bukan lagi istri yang naif. Dia adalah seorang pejuang dan senjatanya adalah angka. Kembali ke masa kini. Anita melirik jam lagi. Sudah lewat tengah malam, tetapi dia tidak mengantuk. Adrenalin mendidih di dalam darahnya. Dia mengambil ponselnya dan memutar sebuah nomor. "Pak Budi," katanya dengan suara yang rata dan tenang, terkejut dengan ketenangannya sendiri. Dia sudah pergi. Ya, dia yakin akan menang. Sudah merencanakan untuk besok malam. Ya, saya membawa mapnya. Semuanya sudah siap. Sampai besok. Bagus sekali, Anita. Suara lelaki tua itu terdengar ceria, meskipun sudah larut malam. Tidurlah. Besok adalah hari yang sulit, tetapi hari yang indah. Hari keadilan. Dia menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya hari itu, dia membiarkan dirinya tersenyum. Senyum itu dingin, penuh antisipasi. Besok. Andi menginginkan sebuah pertunjukan. Baiklah. Dia akan mendapatkannya. Pertunjukan satu aktor di mana dia adalah bintang utamanya dan perannya adalah peran orang bodoh yang menyedihkan. Pagi hari persidangan berwarna kelabu, langit tertutup awan rendah yang gelap gerimis turun. Tetapi bagi Anita hari itu cerah dan jernih seperti pagi yang indah. Dia bangun pukul 6, mandi air dingin membersihkan sisa-sisa kecemasan dan ketakutan.
Sensasi air di kulitnya menyegarkan, memberikan kejernihan. Dia mendekati lemari. Tidak ada penampilan korban, tidak ada warna gelap dan suram. Dia mengenakan gaun selubung biru tua yang elegan, yang pas di tubuhnya menonjolkan kecantikan yang tenang dan profesionalismenya. Warna ini melambangkan ketenangan dan kepercayaan diri. Rambutnya disanggul rapi di tengkuk. Riasan minimal cukup untuk menyembunyikan jejak kurang tidur, tetapi untuk menekankan kejernihan tatapannya. Di cermin dia melihat seorang wanita yang tenang dan siap. Di matanya tidak ada lagi air mata atau kesedihan, hanya tekad baja. "Kau bisa melakukan ini," katanya pada bayangannya hanya dengan bibir. "Kebenaran ada di pihakmu dan kekuatan ada dalam kebenaran dan angka." Dia mengambil map dokumen, memeriksa apakah dia membawa KTP, pulpen, dan buku catatan kecil. Tasnya sederhana bergaya bisnis tanpa detail berlebihan. Dia keluar dari apartemen. Di tempat parkir Toyota Wigo kecilnya yang sangat andal, yang dia beli dengan uangnya sendiri jauh sebelum mereka menikah, terparkir. Tua tapi setia, tidak seperti suaminya. Dia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju ke kota yang kelabu, tetapi hari ini penuh harapan. Gedung pengadilan menyambut mereka dengan hiruk-pikuk suara, bercampur bau kertas tua, debu, dan kopi murah dari mesin penjual otomatis. Orang-orang berjalan mondar-mandir, wajah mereka menunjukkan kecemasan, harapan, atau keputusasaan. Anita datang lebih awal. Seperti biasa, pengacara Budi sudah menunggunya di luar ruang sidang nomor 4, tenang, seperti Sphinx, seolah-olah menyatu dengan tempat itu. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya sambil menjabat tangannya. Telapak tangannya kering dan hangat seperti biasa, siap bertarung. Dengan sedikit antisipasi jawabnya, "Bagus. Ingat, jangan bicara tanpa isyarat dariku. Biarkan dia bicara." Setiap kata yang dia ucapkan adalah paku di peti matinya sendiri. Mereka naik ke lantai 2, di mana ruang sidang mereka berada. Di luar pintu Andi sudah berdiri. Dia benar-benar terlihat seperti akan pergi ke acara penghargaan atau pernikahannya sendiri, bukan perceraian. Setelan biru tua yang sempurna, kemeja putih salju kancing manset berkilauan di cahaya redup koridor. Dia adalah lambang kepuasan diri. Di sebelahnya bergelayut di lengannya adalah Bella. Dia berusia 24 tahun, tetapi dengan bantuan ahli kosmetik, penata rambut, dan penata gaya yang dibayar oleh Andi, dia terlihat lebih tua dan lebih mahal dari usianya yang sebenarnya. Rok terlalu pendek, belahan dada terlalu rendah untuk tempat resmi, lipstik merah yang terlalu mencolok, dan agresif di bibirnya yang tebal. Dia menatap Anita dengan tatapan menantang, dengan kesombongan yang tak tersembunyikan, seolah-olah dia, Bella, adalah pemilik sah situasi ini, dan Anita hanyalah penghalang yang mengganggu, seekor lalat yang perlu disingkirkan. Dia bahkan tidak mencoba menyembunyikan kebanggaannya. Melihat istrinya, Andi tersenyum lebar dan mengejek, lalu berjalan mendekat, menarik Bella bersamanya. Dia ingin membuat pertunjukan mempermalukannya di depan semua orang. "Apa?" katanya keras-keras, agar orang-orang yang duduk di bangku menunggu sidang mereka bisa mendengar. Seorang wanita tua dengan wajah berlinang air mata, seorang pria yang dengan gugup membelai sebuah map. "Sudah menyerah? Atau mungkin kau berubah pikiran? Ini kesempatan terakhirmu."
Dia berhenti selangkah dari Anita, menjulang di atasnya. Dia berbau parfum mahal, parfum yang sama yang diberikan Anita padanya pada ulang tahun pernikahan mereka 3 tahun lalu. Aroma yang dulu membangkitkan kelembutan dan kenangan hari-hari bahagia, kini hanya menimbulkan rasa mual dan jijik. Hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Lanjutnya menatap lurus ke matanya, menikmati saat-saat yang dia anggap sebagai penghinaannya. Aku akan mengambil semuanya dari Muan. Apartemen, mobil, rekening. Kau mengertikan kau tidak berharga ruang hampa. Tanpa aku kau hanyalah tikus kelabu dengan kalkulator. Siapa yang akan menginginkanmu di usiamu yang ke-30? Kau tidak punya apa-apa selain pengacara tuamu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bella terkikik menutupi mulutnya dengan tangan yang dimanikur, sempurna memamerkan gelang topas yang sama. Andi, jangan terlalu kejam, katanya dengan suara manis dan lengket yang mengandung lebih banyak racun daripada gigitan kobra. Mungkin kita tinggalkan sofa tua itu untuknya. Lagi pula tidak akan cocok dengan gaya kita. Kita sudah memesan set kamar tidur Italia kan, yang putih dengan aksen emas. Sofa itu cocok untuknya di apartemen kecil ibunya. Andi tertawa menyukai lelucon itu. Dia merasa seperti raja situasi. Ya benar. Ambil sofanya. Kau akan punya tempat tidur di apartemen ibumu. Oh tidak. Aku akan menjual sofanya juga. Hanya prinsip. Dan tidak sepeser pun kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau akan bekerja sampai tua, menyeimbangkan debit dan kredit. Anita menatap mereka. Tidak ada satu otot pun yang bergerak di wajahnya. Tidak ada satu emosi pun yang terlihat di matanya. Dulu kata-kata ini akan menusuk jantungnya, membuatnya menangis, membuatnya memohon. Sekarang dia hanya mendengar suara hampa, desingan angin di telinganya. Dia melihat di depannya bukan suami yang pernah dicintainya, tetapi sebuah objek untuk dianalisis, sebuah aset bermasalah yang perlu dihapus dari neraca kehidupan. Dia berpikir tentang angka fakta dasar bukti yang sempurna. Dia tidak menjawab apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan akuntannya, menembusnya seolah-olah membaca laporan buruk yang perlu dikembalikan untuk direvisi. Dia melihat ke dalam dirinya kelemahan batinnya yang tersembunyi di balik kesombongan. Keheningan Anita selalu membuat Andi jengkel. Dia menginginkan skandal, teriakan air mata. Dia ingin melihat penghinaannya. Dia ingin memberi makan egonya, tetapi dia hanya melihat dinding yang dingin dan tak tergoyahkan. Senyumnya perlahan memudar. Pengacara Budi berdeham pelan untuk menarik perhatian. Keyakinan Anda, anak muda, layak mendapatkan penerapan yang lebih baik, katanya pelan tetapi dengan bobot yang terdengar seperti tembakan. Simpan kekuatan Anda untuk di dalam ruang sidang, begitu juga suara Anda. Anda akan membutuhkannya untuk menjelaskan, dan percayalah Anda akan sangat membutuhkannya. Andi menatap pria tua itu dengan jijik dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia adalah gangguan yang mengesalkan. Pembela kaum tertindas dan menyedihkan. Siapkan bandingmu kek meskipun itu tidak akan membantumu. Semuanya sudah diatur untukku. Pengacaraku kenal pribadi dengan hakim. Kami teman. Selamat. Jawab pengacara Budi datar. Kenalan itu bagus, tapi hukum lebih baik dan bukti yang sempurna
adalah sebuah vonis. Pada saat itu, pintu ruang sidang terbuka dan wajah sekretaris yang lelah namun tanpa emosi mengumumkan, penggugat dan tergugat dalam kasus perceraian pasangan Santoso, silakan masuk ke ruang sidang. Anda berikutnya. Ruang sidang itu kecil pengap dan resmi. Lantai yang lecet berderit di setiap langkah, barisan kursi kayu keras, dan di dinding tergantung lambang negara dan bendera yang pudar yang tampak asing di tempat ini. Udaranya berat penuh, bau kertas tua, dan penantian yang tegang. Hakim seorang wanita berusia 50-an dengan wajah tegas dan tatapan tajam di atas kacamatanya, duduk di kursinya mengetuk palu dan dengan cepat memeriksa mereka yang hadir. Suaranya tegas tetapi tenang. Pengacara Andi seorang pria necis berusia 40-an bernama pengacara Wijoyo dengan mata yang bergerak-gerak dan senyum licin segera memulai. Dia bertindak dengan kesombongan merasakan dukungan kliennya dan tampaknya percaya pada ketidakbersalahannya dan koneksinya. Dia memulai pidatonya, berjalan mondar-mandir di depan meja hakim, memberi isyarat. Yang Mulia mulainya dengan suara manis dan terlatih seperti seorang aktor di atas panggung. Situasinya sangat jelas dan sederhana. Ini adalah kasus tipikal di mana seorang istri yang tidak bekerja mencoba memanfaatkan kesuksesan suaminya yang berbakat. Klien saya, Bapak Andi Santoso, adalah seorang pengusaha sukses, kepala departemen penjualan di sebuah perusahaan besar pencari nafkah utama keluarga. Selama bertahun-tahun terakhir, penghasilannya jauh lebih besar daripada penghasilan istrinya. Apartemen yang disengketakan unit 3 kamar tidur di lokasi bergengsi, dibeli dengan pinjaman, di mana pembayarannya hanya dilakukan oleh klien saya dari gajinya. Dia berhenti sejenak untuk melihat sekeliling secara dramatis, mencoba mencari dukungan di antara para hadirin yang sedikit. Tergugat di sisi lain, Ibu Anita Santoso, selama 2 tahun terakhir praktis tidak bekerja, sibuk dengan katakanlah pekerjaan rumah tangga. Tentu saja memasak dan menjaga ketertiban itu terpuji. Yang Mulia, tetapi ini tidak dapat dianggap sebagai kontribusi finansial untuk properti senilai miliaran rupiah. Kami meminta pembagian properti secara proporsional yang sangat menguntungkan klien saya atau pengalihan penuh apartemen kepadanya dengan kompensasi kecil kepada istri. Kami juga bersikeras bahwa tabungan di rekening klien saya adalah dana pribadinya yang diperoleh melalui kerja keras dan bakat dan tidak boleh dibagi. Penggugat siap menanggung semua kewajiban pinjaman untuk mobil yang dibelinya untuk keluarga. Andi duduk dengan sombong tersenyum dan mengangguk pada setiap kata pengacaranya. Dia sudah melihat dirinya sebagai pemenang. Bella yang ditinggal di luar mungkin sudah menelusuri katalog furnitur untuk kamar tidur baru mereka penuh antisipasi kemenangan. Hakim dengan cepat menulis tanpa mengangkat kepala. Penanya bergemerisik di atas kertas. Kemudian dia berhenti melepas kacamatanya dan mengalihkan pandangannya ke pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah Anda memiliki keberatan? Apakah Anda menerima gugatan? Anita merasakan jantungnya berdebar di tenggorokannya, tetapi di luar dia tetap tenang sepenuhnya. Tidak ada satu otot pun yang bergerak di wajahnya. Dengan perlahan dan berwibawa, pengacara Budi berdiri, dia merapikan kacamatanya, membuka map tebal yang tergeletak di depannya, dan mengambil tumpukan dokumen pertama. Gerakannya lambat tepat seperti sedang mempersiapkan operasi yang rumit. Yang Mulia, suara pengacara itu mantap dan kuat memenuhi seluruh ruangan, menenggelamkan nada sombong pengacara Andi. Kami sangat tidak setuju dengan posisi penggugat. Lebih dari itu, kami percaya bahwa penggugat dengan sengaja licik dan tanpa malu-malu menyesatkan pengadilan mencoba untuk mengklaim properti orang lain.
Andi mendengus keras dan pengacaranya memutar matanya dan pura-pura menghela napas seolah bosan dengan ketidakmampuan lawannya. Kami memiliki gugatan balik. Lanjut pengacara Budi sama sekali mengabaikan pertunjukan lawan-lawannya dan gugatan ini didukung bukan oleh kata-kata kosong, melainkan oleh dokumen-dokumen yang tak terbantahkan yang disahkan sebagaimana mestinya. Mari kita mulai dengan apartemen. Rekan saya menyatakan bahwa uang muka dan pembayaran cicilan dilakukan dari dana bersama atau dana penggugat. Tapi itu bohong. Dia mengambil dokumen pertama selembar kertas tebal yang dinotariskan dan menyerahkannya kepada hakim melalui panitera. Sebuah salinan dia dorong begitu saja melintasi meja ke arah pengacara Andi, bahkan tanpa meliriknya. Dokumen nomor 1, laporan bank dari rekening Ibu Anita Santoso 5 tahun lalu, sebulan sebelum pembelian apartemen. Dia menerima warisan dari almarhumah neneknya Ibu Kartini Reis. Jumlah warisan 500 juta rupiah. Jumlah uang muka untuk apartemen tepat 500 juta rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Ini adalah penggunaan langsung dana warisan untuk tujuan tertentu. Hakim mengambil dokumen itu memeriksanya dengan cermat. Tatapannya meluncur di sepanjang baris, membandingkan tanggal dan jumlah. Ada sedikit keheranan di wajahnya. Lanjutkan pengacara. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, harta yang diterima oleh salah satu pasangan selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan, serta harta yang dibeli dengan dana tersebut adalah milik pribadinya dan tidak tunduk pada pembagian. Andi menegang, keyakinannya mulai mencair. Dia ingat tentang warisan itu, tetapi dia yakin Anita baru saja mencampurnya ke dalam dana umum mereka dan sekarang tidak mungkin dilacak. Dia tidak tahu tentang transaksi langsung dan kecocokan jumlah yang tepat. Tapi tunggu dulu, pengacara Andi berdiri, wajahnya tidak lagi begitu sombong. Uang itu ditransfer dari rekening suami ke pengembang. Ini membuktikan partisipasinya, kontribusinya. Duduklah kolega, tegur pengacara Budi. Bahkan tanpa meninggikan suaranya. Nada suaranya tenang, tetapi tegas. Jangan terburu-buru. Anda terlalu gugup. Ini dia dokumen nomor 2. Pernyataan transfer dana dari rekening Ibu Anita Santoso ke rekening Bapak Andi Santoso pada hari yang sama, 1 jam sebelum pembayaran ke pengembang. Dalam tujuan pembayaran tertulis, transfer dana pribadi untuk pembayaran DP apartemen. Dinotariskan, setiap pembayaran memiliki tujuan dan asal. Andi memucat, bibirnya bergetar. Dia lupa tentang catatan itu atau tidak memperhatikannya, menganggapnya sebagai formalitas kecil. Selanjutnya, lanjut. Pengacara Budi tidak memberinya kesempatan untuk pulih melaju seperti kereta api yang berat, namun tak terhentikan. Pembayaran cicilan, yaitu didebet dari kartu Bapak Andi Santoso. Tapi ini adalah tabel ringkasan pergerakan dana selama 3 tahun yang disediakan oleh bank, serta salinan semua slip pembayaran klien saya. Dia menyerahkan kepada hakim sebuah diagram berwarna yang dicetak di atas kertas mengkilap dan setumpuk tebal laporan. Setiap bulan pada tanggal 25 sehari sebelum pendebetan untuk cicilan Ibu Anita Santoso mentransfer dari rekening tabungan pribadinya, di mana sisa warisannya dan tabungan dari pekerjaan sampingannya berada jumlah persis pembayaran cicilan ke kartu suaminya dengan catatan untuk cicilan apartemen. Selama 3 tahun, tidak ada satupun yang terlewat.
Ini bukan hanya kata-kata yang mulia. Ini adalah riwayat keuangan yang sempurna dan jelas. Hakim dengan cermat mempelajari hasil cetakan, mengalihkan pandangannya dari kertas ke Andi, dan kemudian kembali. Alisnya berkerut. Dahi Andi berkeringat, setelahnya tiba-tiba terasa tidak begitu nyaman. Dia tidak tahu ini. Dia tidak pernah melihat detail pemasukan dana. Dia hanya menerima notifikasi peningkatan saldo dan menghabiskan uang itu tanpa berpikir. Anita diam-diam mentransfer uang, menciptakan dasar bukti yang kokoh, sementara dia bermain sebagai pencari nafkah. Jadi, pengacara itu merangkum mengucapkan setiap kata. Apartemen ini 95% dibayar dari dana pribadi klien saya yang tidak dapat dibagi. Kami meminta agar apartemen ini diakui sebagai milik eksklusif Ibu Anita Santoso. Kontribusi penggugat terhadap properti ini adalah kesalahan statistik yang tidak memberinya hak apapun. Pengacara Andi tampak bingung dan menyedihkan. Dia mulai panik membolak-balik kertas-kertasnya, tetapi tidak menemukan apa-apa selain kata-kata umum yang sekarang tampak tidak berarti. Ini penipuan klien, saya menghasilkan banyak uang. Dia menafkahi keluarga, dia menanggungnya di pundaknya. Ini tidak dapat diterima. Oh, kita sampai pada bagian yang paling menarik. Pengacara Budi menyeringai tentang pendapatan dan pengeluaran, tentang bagaimana tepatnya dia menafkahi keluarga dengan dana yang menurutnya diperoleh melalui kerja keras dan bakat. Anita menatap suaminya. Andi menjadi abu-abu seperti abu. Tangannya yang tergeletak di atas meja sedikit gemetar. Dia tahu Anita adalah seorang akuntan, tetapi dia selalu berpikir dia tidak ikut campur dalam urusannya, bahwa dia terlalu sederhana untuk skema rumitnya. Dia meremehkannya. Yang mulia pengacara Budi mengambil tumpukan kertas kedua yang lebih tebal diikat dengan pita. Penggugat mengklaim bahwa semua uang digunakan untuk keluarga. Namun audit yang tidak memihak dan terperinci dari semua transaksi banknya selama 2 tahun terakhir yang dilakukan oleh klien saya menunjukkan gambaran yang berbeda. Berikut adalah rincian pengeluaran Bapak Andi Santoso selama 2 tahun terakhir. Pengacara itu mulai membacakan dan setiap kata jatuh ke dalam keheningan ruangan seperti batu yang memecahkan kaca. Transfer rutin ke rekening perusahaan taruhan lepas pantai. Nama-nama seperti Batwin, Lucky Win, Fortuna, Online. Jumlah 50.000, 100.000, 200.000 rupiah. Tanggal transaksi sering bertepatan dengan hari gajian atau hari penerimaan bonus serta hari-hari kickback besar. Jumlah total dana yang hilang dalam 2 tahun mencapai 350 juta rupiah. Ini adalah uang dari anggaran keluarga yang mulia yang dibuang ke udara. Pasal 125 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap pelepasan properti bersama harus dengan persetujuan kedua pasangan. Ibu Anita Santoso tidak memberikan persetujuan untuk menghabiskan uang bersama mereka untuk berjudi. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruangan. Detak jam di dinding terdengar menghitung saat-saat terakhir kepercayaan diri Andi. Andi mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. Dia menyusut mencoba menjadi tak terlihat wajahnya basah oleh keringat dingin. Tapi itu belum semuanya, suara pengacara Budi seperti vonis tanpa ampun dan final. Pengeluaran untuk katakanlah kehidupan manis dan hiburan. Pemesanan kamar di hotel-hotel mahal, pembelian perhiasan, makan malam di restoran-restoran kelas, atas penyewaan mobil premium. Tanggal-tanggal pengeluaran ini secara teratur bertepatan dengan perjalanan bisnis penggugat yang konon dilakukannya sendirian. Namun ini adalah tiket pesawat untuk seorang Nona Bella Reyes
yang dibayar dengan kartu penggugat. Ini adalah struk dari butik pakaian wanita, sepatu, dan aksesori. Ukurannya S yang tidak sesuai dengan ukuran klien saya. Pengacara Budi mengangkat struk dari toko perhiasan yang ditemukan Anita di jaketnya. Dan ceri di atas kue sebuah gelang seharga 25 juta rupiah dibeli 3 bulan lalu. Foto gelang ini yang dikenakan oleh Nona Reitz dengan keterangan "Cintaku memanjakanku". Malam terbaik dalam hidupku dari akun media sosial pribadinya juga terlampir. Jumlah total yang dihabiskan untuk wanita lain dari anggaran keluarga yang dibuktikan dengan dokumen diperkirakan sekitar 200 juta rupiah, lagi 550 juta rupiah terbuang sia-sia. Hakim mengangkat matanya ke arah Andi. Dalam tatapannya tidak ada jejak belas kasihan, hanya penghinaan dingin seorang penegak hukum terhadap penipu kecil yang licik. Penggugat, bisakah Anda menjelaskan pengeluaran ini? Apakah Anda mengakui bahwa Anda menghabiskan anggaran keluarga untuk berjudi dan untuk orang lain yang merugikan kepentingan keluarga? Andi mencoba berdiri tetapi kakinya tidak menurut. Dia bersandar pada meja untuk tetap tegak. Itu adalah biaya representasi. Teriaknya, suaranya pecah gemetar dan matanya melesat ke sana kemari. Untuk pekerjaan perlu menghibur klien. Ini adalah investasi dalam citra perusahaan. Apakah klien dihibur di toko perhiasan dengan membelikan mereka kalung berlian? Tanya pengacara Budi kering dan sarkastis, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dan apakah klien tidur dengan Anda di kamar hotel yang sama di Maladewa dan mengenakan pakaian berukuran ekstra kecil? Apakah Anda pikir kami dan pengadilan ini bodoh? Pengacara Andi merosot. Dia menyadari dia telah kalah. Lebih dari itu, dia merasakan awan gelap di atas kepalanya. Kasus ini mulai berbau busuk dan dia tidak ingin terlibat. Satu poin lagi. Yang mulia. Yang paling tidak menyenangkan, tetapi perlu untuk melengkapi gambarannya. Tambah pengacara Budi. Suaranya sekarang lebih rendah, tetapi tidak kurang menakutkan. Anita menundukkan matanya. Momen ini adalah yang paling sulit baginya. Ini bukan hanya tentang perceraian, ini tentang menghancurkan reputasi Andi, tentang pengungkapan publik atas perbuatannya yang salah. Tapi dia mengerti bahwa tanpanya dia tidak akan mencapai keadilan penuh. Ibu Anita Santoso, sebagai seorang auditor profesional, melakukan analisis tidak hanya terhadap pengeluaran pribadi, tetapi juga pendapatan keuangan suaminya, karena mereka bersama-sama mengajukan SPT dan dia tahu pendapatan realnya. Kami menemukan bahwa Bapak Andi Santoso menggunakan rekening pribadinya untuk transfer dana perusahaan tempat dia bekerja. Apa yang disebut skema abu-abu kickback dari pemasok pencairan dana melalui bisnis fiktif. Sebagian dari uang ini tetap bersamanya, sebagian ditransfer ke orang lain. Tetapi pajak atas jumlah ini tentu saja tidak dibayar. Ini adalah hasil cetakan akuntansi bayangannya, yang karena kelalaian penggugat disimpan di penyimpanan cloud rumah mereka. Semua operasi, jumlah semua penerima dan pengirim tertera. Tangkapan layar dinotariskan. Pengacara Andi ambruk di kursinya seolah-olah pingsan dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia mengerti bahwa ini adalah akhir. Kasus ini melampaui sengketa perdata sederhana dan menjadi potensi pidana. Kliennya bukan hanya pembohong, tetapi juga penipu. Kami tidak meminta pengadilan untuk membuka kasus pidana, itu bukan yurisdiksi Anda.
kata pengacara Budi dengan mulia. Tetapi dalam suaranya ada kemenangan tersembunyi. Materi ini telah dikirim ke atasan penggugat untuk penyelidikan internal. Tetapi kami meminta untuk mempertimbangkan bahwa pendapatan tinggi penggugat yang ia banggakan sebagian berasal dari sumber ilegal dan bagian legal dari gajinya dihabiskan untuk berjudi dan selingkuhan sementara keluarga hidup dari dana warisan Ibu Anita Santoso dan pekerjaan sampingan pribadinya. Dia tidak menafkahi keluarga yang mulia, dia menghancurkannya. Hakim menyingkirkan kertas-kertas itu. Dia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Dia tidak perlu berdeliberasi lama. Gambaran itu jelas seperti siang hari. Kotor, jahat, dan jelas. Saya menyatakan reses 20 menit untuk pengambilan keputusan, katanya dengan nada dingin yang tidak menandakan hal baik bagi Andi. Ketika hakim pergi ruangan, menjadi sangat sunyi. Pengacara Andi mulai berbisik dengan marah kepada kliennya melambai-lambaikan tangan, seolah menyalahkannya atas kebodohannya. Andi tidak mendengarkan. Dia menatap Anita. Di matanya ada ketakutan, seekor hewan yang terpojok. Baru sekarang dia menyadari skala bencana. Apa yang telah kau lakukan, bisiknya, dari seberang ruangan suaranya, nyaris tak terdengar. Kau menghancurkanku. Kau mengerti apa yang telah kau lakukan. Anita dengan tenang memasukkan kertas-kertasnya ke dalam tas dengan hati-hati, menutup mapnya. Tidak, Andi, kau menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya menyeimbangkan buku besar. Debit dan kredit. Dan ternyata kau mengalami kerugian besar. Kaulah yang memilih kemana uangmu akan dibelanjakan. Putusan awal pengadilan tentang pembagian harta terdengar seperti palu yang memaku peti mati kehidupan lama Andi. Setiap poin seperti tembakan yang tepat. Pertama, apartemen di alamat tersebut dinyatakan sebagai milik pribadi Ibu Anita Santoso dan tidak tunduk pada pembagian. Gugatan Bapak Andi Santoso untuk pembagian apartemen sebagian dikabulkan. Ia diberikan televisi tua dan microwave yang dibeli selama perkawinan dengan dana bersama. Kedua gugatan Bapak Andi Santoso untuk pembagian uang di rekening ditolak sepenuhnya. Ketiga gugatan balik untuk kompensasi dana keluarga yang terbuang dikabulkan. Pengadilan mengakui pengeluaran untuk berjudi dan untuk selingkuhan sebagai pengeluaran dana bersama yang merugikan kepentingan keluarga. Sesuai dengan hukum yang berlaku, pengadilan memerintahkan Bapak Andi Santoso untuk membayar kepada Ibu Anita Santoso setengah dari jumlah yang terbukti terbuang, yaitu total pembayaran sebesar Rp275 juta. Keempat mobil dengan plat nomor yang dibeli melalui pinjaman tetap menjadi milik Bapak Andi Santoso bersama dengan kewajiban untuk membayar sisa utang kepada bank sendirian karena Ibu Anita Santoso tidak menggunakan kendaraan tersebut dan tidak memiliki SIM. Andi keluar dari ruang sidang dengan lutut lemas, matanya kosong, pandangannya tidak fokus. Dia tidak hanya bangkrut, dia berada dalam lubang keuangan yang dalam dan putus asa. Dia tidak punya apartemen. Dia memiliki utang besar kepada mantan istrinya, hampir 300 juta rupiah, dan pinjaman mobil yang harus dia bayar sendiri, yang tidak bisa dia jual, dan tanpa sepeser pun di sakunya. Dunianya berputar. Di koridor Bella menyambutnya. Dia lelah menunggu, kakinya pegal karena sepatu haknya dan dia jengkel.
Wajah cantiknya berkerut karena bosan. "Oh, kenapa lama sekali? Ayo kita pergi. Reservasi restoran tinggal setengah jam lagi. Aku lapar sekali." "Bagaimana dengan apartemennya?" "Dapat." Andi menatapnya dengan tatapan kabur dan tak bernyawa. Dia melihat bukan wanita yang dicintainya, tetapi salah satu penyebab kejatuhannya yang parah. "Bella, kita kalah. Semuanya." Apa maksudmu kalah?" Dia tertegun. Wajahnya memanjang, riasannya tampak seperti topeng kasar. "Apa maksudnya kalah? Tidak dapat apartemennya?" "Yah, tidak apa-apa. Kita bisa menyewa sambil membeli yang baru." "Tapi uangnya kau bilang punya rekening jutaan. Kita akan hidup seperti raja dan ratu." "Tidak ada uang," kata Andi pelan seperti robot. "Aku berutang padanya hampir 300 juta. Itu keputusan pengadilan. Apartemen itu miliknya. Semuanya miliknya. Aku tidak punya apa-apa. Kosong melompong. Aku tidak punya apa-apa." Bella mundur selangkah. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng jijik dan penghinaan terang-terangan. Topeng cinta segera lepas. Begitu bau uang hilang, begitu dia menyadari bahwa yang di hadapannya bukanlah sponsor dermawan, melainkan sebuah masalah. Kau berutang 300 juta. Apa kau bodoh? Kau menjanjikanku surga, Maladewa berlian, dan apartemen. Apa yang kau miliki sekarang? Utang dan sekotak barang. Kau telah menghancurkanku." Pada saat itu telepon di saku Andi berdering. Nada dering ceria yang dia pasang untuk panggilan dari bosnya terdengar seperti ejekan lonceng kematian bagi kariernya. Dia mengambilnya dengan tangan gemetar. Di layar muncul nama Bapak Ocampo, manajer umum. Andi menelan ludah benjolan di tenggorokannya, menghalangi napasnya, dan menekan tombol jawab dengan jari gemetar. "Halo Pak Ocampo." Suara bosnya pelan dan dingin, sangat dingin, sehingga bahkan Bella yang berdiri di sampingnya bisa mendengar nadanya dan mundur meskipun dia tidak mendengar kata-katanya. "Andi, aku baru saja menerima sebuah map dokumen yang sangat menarik di email dari mantan istrimu. Sejauh yang aku pahami, dengan salinan transaksimu, kontrak palsu kickback, dan skema pencairan dana. Aku sudah memeriksa 2 kesepakatan. Semuanya terkonfirmasi sampai sen terakhir dan jauh melampaui dugaanku." Andi merasa lantai di bawah kakinya runtuh. Dinding koridor mulai menyempit, langit-langit turun. Dia sulit bernapas. "Pak Ocampo, saya bisa jelaskan. Ini kesalahan. Saya dijebak. Jelaskan pada penyidik kepolisian jika aku memutuskan untuk membuatnya resmi." Potong bosnya tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Suaranya sekeras batu. "Kau mencuri dariku dari perusahaan. Kau merusak reputasi, menyabotase pekerjaan, menipu klien. Kau dipecat saat ini juga. Keamanan telah memblokir ID-mu dan semua akun. Barang-barang pribadimu akan dikeluarkan ke gerbang dalam sebuah kotak kardus. Dan berdoalah, nak, agar audit penuh yang sudah kami mulai tidak menunjukkan kekurangan yang lebih besar daripada yang bisa kau bayar dengan menjual ginjalmu. Kalau tidak, kau akan dipenjara untuk waktu yang lama. Dan jangan muncul di kantor. Sopirku menunggumu di luar pengadilan untuk mengambil telepon dan mobil perusahaan." Bunyi bip singkat cepat. Andi perlahan menurunkan tangannya yang memegang telepon. Dunianya yang dibangunnya selama bertahun-tahun di atas kebohongan dan kesombongan telah runtuh. Bella yang mendengar setiap kata
Speakernya cukup keras, berdiri dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak terlalu pintar, tetapi naluri bertahan hidup predatornya bekerja dengan baik. Dia langsung menyadari bahwa di hadapannya bukanlah manajer puncak yang sukses, bukan sponsor dermawan, tetapi seorang pecundang pengangguran dengan utang besar tanpa tempat tinggal, dan dengan kemungkinan nyata di penjara. Kau dipecat karena mencuri, tanyanya, dan dalam suaranya tidak ada lagi kemarahan, hanya penghinaan dingin. Bella, ini jebakan. Kita bisa bangkit kembali. Andi mulai memohon, mencoba meraih tangannya, mencari dukungan apapun dalam kehancuran total ini. Dia menarik tangannya seolah-olah dari api dan membersihkan lengan bajunya, seolah-olah dia telah dikotori. Kita, tidak ada lagi kita, Andi. Aku tidak mendaftar untuk hidup dengan pengemis dan narapidana. Aku kira kau akan memberiku kehidupan mewah di SCBD. Apa yang kau miliki sekarang, utang pengangguran dan sekotak barang. Dia mendengus, merapikan tas mahalnya di bahunya dan berbalik. Selamat tinggal dan jangan hubungi aku. Aku akan memblokirmu di mana-mana dan aku tidak akan mengembalikan gelangnya. Jangan harap. Ini milikku. Aku bekerja keras untuk ini. Suara hak sepatunya bergema di koridor panjang pengadilan, menjauh sampai akhirnya mereda. Andi ditinggalkan sendirian. Benar-benar sendirian. Ditinggalkan hancur luluh lantak. Pada saat itu, Anita keluar dari ruang sidang. Dia berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, punggung tegak bersama pengacaranya. Pengacara Budi mengatakan sesuatu padanya dan dia tersenyum tipis. Di wajahnya tidak ada kemenangan, hanya kepuasan dan kelegaan yang mendalam. Mereka sejajar dengan Andi. Dia berdiri di dekat dinding, punggungnya merosot, hampir duduk di lantai. Pucat berkeringat hancur. Dasinya miring, jasnya kusut. Wajahnya yang dulu sombong, kini hanya topeng ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia mengangkat matanya ke arahnya. Di dalamnya ada campuran kebencian, ketakutan, dan permohonan putus asa yang menyedihkan. Katanya serak, suaranya nyaris tak terdengar. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku suamimu. Kau mengirim dokumen itu ke bosku. Kau menghancurkanku. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak punya uang, bahkan untuk ongkos. Apa yang harus aku lakukan? Anita berhenti. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Tanpa kesombongan, tanpa kemenangan, tetapi tanpa sedikit pun belas kasihan. Begitulah cara seseorang melihat sampah tua yang tidak berguna, yang akhirnya dibuang. Dia melihat di depannya bukan orang yang pernah dicintainya, tetapi hanya bayangan dari penipuannya. Kau ingin mengambil semuanya dariku, Andi. Katanya pelan, tetapi setiap kata memiliki bobot seperti batu. Kau bilang, aku tidak berharga. Kau membawa selingkuhanmu ke pengadilan untuk menertawakanku. Kau pikir aku lemah karena aku diam dan memasak makananmu. Kau lupa pelajaran akuntansi terpenting yang pernah kuajarkan padamu. Untuk diikuti semuanya harus dibayar. Dan tagihannya selalu datang. Tagihanmu datang hari ini, Andi. Dan kau membayarnya lunas.
Tapi kemana aku harus pergi, bisiknya. Dan dalam suaranya akhirnya ada air mata yang jelas. Aku tidak punya apa-apa. Bella meninggalkanku. Kau punya kebebasan, jawab Anita mengangkat bahu. Seolah-olah itu adalah jawaban yang paling jelas. Bukankah itu yang kau inginkan? Itulah yang kau teriakan, yang kau dambakan. Bebas dari tanggung jawab dan kewajiban moral. Dan kau punya mobil, tidurlah di sana sebelum bank mengambilnya. Itu pilihanmu, itulah kebebasanmu. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, di mana matahari yang cerah dan menyilaukan akhirnya mengintip dari balik awan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar hidup, benar-benar bebas. Beban yang menekan pundaknya selama bertahun-tahun, beban pengkhianatan dan kebohongan yang berat dan tak terlihat telah hilang. Dia meregangkan bahunya. Di depannya ada kehidupan baru. Apartemen itu adalah bentengnya yang tidak bisa diambil siapapun. Profesinya adalah pegangannya perisainya. Dan masa lalu tertinggal di koridor pengadilan yang pengap dan gelap bersama orang yang tidak pernah mengerti siapa dan apa yang telah hilang darinya dalam pengejaran menyedihkannya akan kemasan berkilauan dan kesenangan sesaat. Anita melangkah ke jalan menghirup udara segar dan sejuk. Bau hujan dan aspal basah sepertinya adalah aroma terindah di dunia. Dia merasakan angin sepoi-sepoi bermain di rambutnya dan kehangatan matahari di wajahnya. Pengacara Budi berhenti di tangga dan menjabat tangannya. Kerja bagus, kolega. Dia mengedip dan matanya di balik kacamata berkilauan gembira. Jika kau memutuskan untuk berganti profesi, aku akan menjadikanmu asistenku. Membangun berkas seperti itu dengan ketelitian dan ketenangan seperti itu adalah bakat. Jarang aku melihat tekad seperti itu. Anita tertawa ringan nyaring tulus. Tawa ini baru bersih tanpa jejak kepahitan. Terima kasih Pak Budi, tapi saya suka angka. Mereka tidak seperti manusia, tidak pernah berbohong dan tidak pernah berkhianat. Mereka selalu mengarah pada kebenaran. Dia berjalan ke mobilnya. Malam ini dia tidak akan menangis. Dia akan membeli kue terenak, mungkin sebotol anggur putih yang enak menyeduh teh segar dan menikmati keheningan di apartemennya. Di apartemennya sendiri yang aman di mana tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi bau parfum orang lain dan senyum orang lain. Hanya dia dan kebebasannya. Dan Andi ditinggalkan berdiri di koridor. Orang-orang melewatinya. Pengacara hakim, pengunjung, petugas pengadilan. Beberapa melirik pria berpakaian bagus yang merosot ke dinding dan duduk memeluk kepalanya dan bergoyang-goyang seolah mencoba menenangkan badai batin. 1 jam yang lalu dia yakin dia adalah raja dunia penguasa, situasi seseorang yang bisa lolos dari segalanya. Tetapi kehidupan sebagai kepala akuntan yang paling ketat dan tidak bisa disuap membuat penyesuaiannya sendiri dan neraca akhir tidak menguntungkannya. Kebangkrutan pribadinya mutlak dan tidak dapat disangkal.